Air banjir bandang naik cepat. Aku terjebak satu kamar bersama majikan jandanya di Eropa. Apa yang terjadi setelahnya? Langit di atas kota kecil Kaufbeuren, Jerman Selatan, tampak murung sejak pagi. Awan gelap menggantung rendah, seolah-olah enggan pergi. Rintik hujan yang mula-mula hanya membasahi kaca jendela, kini berubah menjadi guyuran deras tanpa jeda. Bumi seperti dipaksa menelan air lebih banyak dari yang mampu ditampung. Satrio Nugroho, lelaki berusia 32 tahun asal Yogyakarta, berdiri di tepi kebun belakang villa tua milik majikannya, Annemaries Kuster. Tangannya yang kasar dari pekerjaan sehari-hari menggenggam gagang cangkul yang belum lama tadi ia gunakan untuk menggemburkan tanah. Ia memandangi aliran sungai Lech yang melintas tak jauh dari batas pekarangan. Biasanya, sungai itu tenang. Permukaannya jernih, kadang berkilau saat matahari muncul. Tapi pagi itu, sungai tampak liar. Arusnya menggulung, coklat pekat bercampur lumpur. Permukaan air sudah nyaris menyentuh batas tanggul beton kecil yang memisahkan sungai dari tanah villa. Endak biasanya secepat ini, gumam Satrio dalam bahasa Jawa. Ia merasa tak enak. Hatinya mencelo seperti saat pertama kali menginjakkan kaki di negeri asing ini 5 tahun lalu. Rasa itu tak salah, alam sedang berbicara, dan hanya mereka yang peka yang bisa menangkap pesannya. Langkah kaki cepat menghampirinya dari arah depan villa. Seorang pria tua, mengenakan jaket wol dan topi fedora lusuh, datang menyeringai dengan mulut menggenggam pipa tembakau yang tidak menyala. "Hei, Satrio," sapa Gerhard, tetangga sebelah yang dikenal suka ikut campur urusan orang. "Kau lihat air sungai itu? Ini bukan hujan biasa, teman. Sudah 2 hari tak berhenti. Tahun 2005 pernah begini. Kau tahu apa yang terjadi? Setengah kota ini tenggelam." Satrio mengangguk pelan. Ia menghormati Gerhard meski tak selalu nyaman diajak bicara. Pria itu sering mengulang cerita yang sama, tapi hari ini nadanya berbeda. Lebih mendesak. "Apa majikanmu tidak menyuruhmu siaga?" tanya Gerhard, melirik ke arah rumah utama yang berjendela besar. "Dia itu keras kepala. Kau harus bilang padanya, ini bisa jadi buruk." Satrio menghela napas. Ia sudah mencoba. Tadi pagi ia mengetuk pintu dapur, membawa laporan kondisi sungai, tapi Annemarie hanya mendesah sambil berkata, "Itu hanya musim semi yang malas pergi. Hujan di sini tidak bisa dipercaya. Jangan cemas berlebihan." Wanita itu memang begitu. Dingin dan kaku seperti lantai marmer ruang tamunya. Sejak kematian suaminya, Annemarie hidup sendiri, hanya sesekali ditemani kunjungan putrinya dari Berlin. Ia mempekerjakan Satrio untuk mengurus kebun dan sesekali membersihkan bagian luar rumah, namun hubungan mereka tak pernah lebih dari sekadar formalitas upah dan kerja. "Aku akan cek lagi," jawab Satrio pendek. Gerhard mengangguk sambil membenahi jaketnya. "Kau hati-hati. Kalau air sampai ke tanah belakang sini, kau harus masuk rumah utama. Jangan tunggu disuruh." Setelah Gerhard pergi, Satrio berjalan perlahan menyusuri sisi rumah, melewati pagar besi kecil yang memisahkan kebun dan jalan samping. Hujan makin deras, menciptakan suara seperti drum kecil di atas genteng. Sesekali petir menyambar di kejauhan, diikuti gemuruh yang mengguncang dada. Ia kembali ke kamarnya yang terletak di gudang belakang, bangunan kecil 1 lantai dengan atap miring dan 1 jendela menghadap kebun. Kamar itu hangat, cukup untuk hidup sederhana, tapi jika air benar-benar naik, tempat ini akan jadi perangkap maut. Dalam diam, Satrio membuka koper yang tersimpan di bawah tempat tidur. Ia mulai memasukkan barang-barang penting, paspor, sedikit uang euro, jaket tebal, dan sebuah foto ibunya yang sudah lama tiada. Satu-satunya kenangan yang ia bawa dari kampung. Malam mulai datang lebih cepat dari biasanya. Langit seolah tak pernah cerah sejak pagi. Villa tua itu berdiri seperti kapal tua di tengah laut gelap. Lampu-lampu mulai dinyalakan, tapi sinarnya tertelan kabut dan hujan yang terus menderu. Sekitar pukul 6 sore, Satrio memberanikan diri mengetuk pintu rumah utama sekali lagi. Annemarie membukakan pintu dengan ekspresi tak sabar. "Apa lagi, Satrio?" "Maaf, Frau Annemarie, saya kira sebaiknya kita naikkan perabot ke lantai atas. Sungai sudah hampir meluap." Wanita itu memandangnya lama. Matanya yang biru menyorotkan kejengkelan, namun terselip ketidakpastian. "Kau terlalu khawatir. Pemerintah setempat pasti akan memberi peringatan kalau memang serius." "Baik," jawab Satrio pelan. Ia tak ingin membantah, hanya menyampaikan. Tapi hatinya semakin gelisah. Beberapa jam kemudian,
Tepat saat ia mencoba tidur, suara keras membangunkannya. Gemuruh air, disertai bunyi logam tergesek dan kayu patah. Satrio melompat dari tempat tidur, membuka pintu dan melihat, air telah memasuki halaman belakang. Aliran deras membawa ranting, pot bunga, bahkan sepeda tua milik Gerhard. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket dan tasnya, lalu berlari menuju rumah utama. Hujan kini seperti cambuk dari langit, tak berhenti menghantam tubuhnya. Pintu belakang villa ia dobrak. Basah kuyup, ia menjerit, "Frau Annemarie, air sudah masuk." Wanita itu muncul dari tangga, wajahnya pucat. Ya Tuhan! Mereka berdua memandang keluar dari jendela dapur. Dunia mereka mulai ditelan air. Di luar, angin meraung. Di dalam, ketegangan menyelimuti. Dua manusia dari dunia yang berbeda, terjebak dalam bencana yang sama, tanpa tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan yang tak bisa mereka tolak. Air mulai merayap diam-diam di antara rerumputan halaman villa, seperti ular licik yang menyelinap dalam kegelapan. Tak ada bunyi ledakan atau peringatan dramatis, hanya gemuruh halus dan suara air yang menggeliat pelan, seolah meminta izin sebelum menguasai segalanya. Satrio terbangun oleh suara berdecit aneh di luar jendela kamarnya. Masih mengenakan kaos panjang dan celana kain lusuh, ia berdiri perlahan dan mengintip keluar. Gelap, tapi sinar lampu luar villa yang temaram cukup untuk menunjukkan kenyataan yang menggetarkan dada. Air telah mencapai undakan pertama menuju gudang tempat tinggalnya. Tanah basah berubah jadi danau kecil, memantulkan bayangan langit malam yang kelam dan penuh ancaman. Ia membuka pintu perlahan. Hawa dingin langsung menerpa wajahnya. Aroma khas banjir, campuran tanah, dedaunan basah, dan kayu lapuk, menyergap inderanya. Genangan itu bukan lagi genangan, melainkan aliran pelan tapi pasti yang datang dari arah sungai. Air sudah menutupi hampir setengah halaman. Beberapa pot tanaman yang ditanamnya dengan penuh ketelatenan terguling dan hanyut seperti perahu kecil tanpa kendali. Satrio melangkah hati-hati ke tengah ruangannya yang sempit. Matanya menyisir isi kamar. Beberapa barang penting sudah ia siapkan sejak siang, tetapi kini ia sadar bahwa masih banyak yang perlu diselamatkan. Ia membuka lemari kecil, mengambil beberapa pasang pakaian hangat, menyelipkan ke dalam ransel lusuh yang sudah lama menemaninya dari Indonesia. Buku catatan kecil yang berisi doa-doa dan tulisan tangan ibunya ia sisipkan di antara baju. Lalu sepatu bot, radio kecil, dan botol minum. Satrio bergerak cepat namun tenang, berusaha mengalahkan rasa panik yang mulai menggerogoti. Namun, belum sempat ia menutup tasnya, air sudah menyusup masuk dari bawah pintu. Mulanya hanya sedikit, seperti air yang bocor dari pipa, tapi dalam waktu 1 menit, seluruh lantai kamar sudah tergenang setinggi mata kaki. Benda-benda ringan mulai terapung. Kasurnya perlahan menyerap air, berubah berat dan lembab. Ia tahu, tak ada waktu lagi. Ia meraih tas dan berlari ke pintu, hendak keluar menuju rumah utama. Tapi jalan setapak dari gudang ke villa sudah menjadi sungai selebar 2 meter. Airnya deras dan dingin, menggulung dedaunan dan pecahan ranting dari pepohonan tua. Langkahnya terhenti. Ia mencoba melangkah, namun arus licin membuatnya tergelincir dan terjatuh. Astaga! Desisnya sambil meraih tonggak pagar sebagai pegangan. Lututnya perih, celananya basah total, tapi ia tetap memaksakan diri berdiri. Lampu dapur villa menyala. Dari balik jendela, siluet seorang wanita muncul. Satrio mengangkat tangan, melambaikan isyarat sambil berteriak, "Frau Annemarie, saya di sini." Jendela itu terbuka, suara Annemarie yang biasanya tenang kini terdengar sedikit gemetar. "Tunggu di situ. Saya buka pintu belakang." Detik-detik berikutnya terasa seperti jam. Satrio menggigil, berdiri di tengah genangan yang kini mencapai lutut, tas tergantung di punggung, tubuhnya menggigil hebat oleh udara dingin dan pakaiannya yang kuyup. Hujan belum reda. Bahkan tampaknya semakin deras, menusuk seperti jarum es yang menghantam kepala dan pundaknya tanpa ampun. Pintu belakang villa terbuka. Annemarie berdiri di ambangnya, mengenakan jubah tidur tebal dan shawl wol. Matanya terbelalak melihat kondisi halaman. Tanpa berkata banyak, ia mengisyaratkan Satrio untuk cepat masuk. Satrio berjalan setengah berlari, menahan dingin dan arus air. Saat ia akhirnya mencapai tangga kecil villa, ia nyaris tersungkur di anak tangga pertama. Annemarie dengan refleks meraih lengannya, menopangnya hingga bisa masuk ke dalam dapur yang hangat dan kering. "Cepat, masuk. Kita harus naik ke lantai atas," katanya tanpa banyak basa-basi. Satrio hanya mengangguk. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar.
tapi matanya masih sempat melihat sekeliling. Lantai dapur masih kering, namun suara air dari luar terdengar semakin keras, seperti bisikan kematian yang mengetuk pintu rumah satu demi satu. "Bawa apa yang bisa kau selamatkan," kata Anne-Marie sambil menyodorkan handuk dan selimut kecil. "Aku akan cek kamar tidurku, mungkin bisa kita gunakan." Satrio mengeringkan wajahnya secepat mungkin, lalu mengikuti wanita itu menuju tangga. Villa itu besar, dengan langit-langit tinggi dan dinding batu tebal yang kini justru membuatnya terasa seperti penjara batu. Tangga menuju loteng sempit dan curam, hanya cukup untuk satu orang lewat. Mereka sampai di sebuah ruangan kecil di ujung atas tangga, loteng yang biasanya tak dipakai. Ada satu jendela kecil yang menghadap ke arah sungai, dan sebuah ranjang tunggal yang ditutup kain putih. Bau kayu tua dan debu tercium kuat, namun tempat itu kering dan aman. "Ini saja yang kita punya," gumam Anne-Marie. "Kita tunggu sampai petugas datang kalau mereka datang." Satrio duduk di lantai, masih menggigil. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan jaket untuk menghangatkan diri. Anne-Marie menyodorkan mug berisi teh panas yang ia siapkan entah kapan. "Minumlah. Kau perlu tenang." Keheningan merayap pelan di antara mereka, diiringi suara air yang kini sudah menyentuh anak tangga pertama rumah. Tak ada yang berbicara. Mata mereka bertemu sesekali, dua manusia yang tak pernah benar-benar akrab, kini terjebak dalam ruang sempit dengan ketidakpastian yang menggantung. Di luar, dunia seperti tenggelam. Di dalam, ketegangan menggumpal, bercampur rasa takut, canggung, dan entah apa lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Satrio dan Anne-Marie tidur dalam satu ruangan yang sama. Bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Bukan karena nyaman, tapi karena tak ada lagi tempat yang lebih aman dari loteng itu. Suara gemeretak pelan terdengar dari langit-langit rumah saat angin luar menghantam sisi villa. Hujan masih belum berhenti sejak pagi kemarin. Seperti raksasa yang sedang mengamuk, badai tak juga menunjukkan tanda-tanda akan reda. Di luar, air terus naik. Di dalam, kesunyian dan kecanggungan memenuhi setiap sudut ruang. Cahaya terakhir di dapur mati mendadak sekitar pukul 9 malam. Listrik padam. Anne-Marie menghela napas, meletakkan muk tehnya yang tinggal separuh ke atas meja kayu. "Sudah kuduga. Biasanya gardu utama di utara yang kena dulu," gumamnya, lalu bangkit dengan susah payah sambil membawa senter kecil dari laci dapur. Wajahnya terlihat muram dalam cahaya redup. Satrio berdiri diam tak jauh dari tangga, tas punggungnya masih disampirkan. Tubuhnya masih sedikit menggigil meskipun jaket tebal sudah dikenakan. Ia baru saja selesai mengganti baju dengan pakaian kering cadangannya. Lantainya masih terasa dingin di telapak kakinya. Hujan telah mengubah rumah besar itu menjadi pulau terisolasi, dan kini, gelap gulita mulai merayap perlahan. "Kita harus naik sekarang. Kalau air terus naik, dapur ini tak akan bertahan lama," kata Anne-Marie pelan tapi tegas. Satrio mengangguk tanpa banyak bicara. Tangga kayu yang mengarah ke loteng berderit setiap kali diinjak. Bunyi khas kayu tua itu mengisi keheningan di antara mereka. Loteng itu sempit. Dinding miring mengikuti bentuk atap rumah, dan langit-langitnya hanya cukup untuk berdiri tegak di tengah ruangan. Di sudut, ranjang tua berderit dengan satu kasur tipis dan tumpukan bantal berdebu. Sebuah kursi rotan dan koper tua melengkapi perabot yang ada. Anne-Marie masuk lebih dulu, menyinari sudut-sudut loteng dengan senternya. "Aku tak pernah membersihkan tempat ini lagi sejak suamiku meninggal," ucapnya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Satrio melangkah masuk perlahan, menutup pintu loteng di belakangnya. Ruangan itu terasa hangat dibanding udara luar, tapi aroma debu dan kayu tua memenuhi udara. Ia meletakkan tasnya di pojok, lalu duduk di lantai dekat jendela kecil yang menghadap ke arah belakang rumah. "Kau bisa tidur di kursi kalau mau. Aku ambil selimut di lemari kecil itu," kata Anne-Marie sambil menunjuk sudut ruangan. Satrio hanya menjawab dengan anggukan. Ia tahu posisinya di rumah itu. Meskipun kini mereka terjebak bersama, ia tetap pembantu. Batas tak kasat mata yang telah terbentuk sejak hari pertama ia bekerja di rumah itu tetap ada, meski kini semakin kabur karena keadaan. "Apakah sungai di kota ini sering banjir?" tanyanya akhirnya, mencoba mencairkan suasana. "Tidak," jawab Anne-Marie cepat. "Setidaknya, tidak seperti ini. Musim semi biasanya membawa hujan, ya, tapi tak sampai begini. Ini seperti semacam peringatan." Ia menghela napas panjang, lalu duduk di ranjang, menatap jendela yang menghitam karena malam. Suara rintik hujan di atap seng di atas mereka menjadi satu-satunya suara yang konsisten. Dalam keterbatasan,
segala hal terdengar lebih jelas. Bunyi napas, bunyi sendi kursi saat berpindah posisi, suara air menetes dari celah atap kayu yang bocor. Satrio duduk tegak. Ia merasa canggung. Tidak pernah ia membayangkan harus menghabiskan malam, bahkan mungkin lebih dari satu malam, dalam satu ruangan dengan majikannya yang selama ini hampir tak pernah mengajaknya berbicara lebih dari 2 kalimat. "Kau tidak takut?" tanya Annemarie tiba-tiba. Suaranya pelan tapi jelas. "Takut," jawab Satrio jujur. "Tapi, saya lebih takut kalau tidak bersiap." Wanita itu mengangguk pelan, lalu terdiam lagi. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berubah. Entah karena gelap, atau karena situasi yang menelanjangi banyak hal dalam diam. "Saya ingat waktu kecil," lanjut Satrio pelan, "desa saya pernah banjir juga. Tapi bukan karena hujan, melainkan karena tanggul jebol. Malam itu, ibu saya menggendong adik saya, dan saya menggandeng tangan kakak saya. Kami lari ke bukit, tanpa membawa apa-apa. Rumah kami hilang. Tapi kami semua selamat." Annemarie menatapnya untuk pertama kali malam itu, bukan sekadar memandang, tapi benar-benar menatap. "Kau pernah kehilangan rumah?" tanyanya. "Ya, 2 kali. Pertama karena banjir. Kedua, karena kami menjualnya untuk saya bisa berangkat ke sini," jawab Satrio tanpa senyum. Keheningan menyelimuti kembali. "Suami saya meninggal 5 tahun lalu," ucap Annemarie setelah beberapa saat. "Dia stroke, 3 hari koma, lalu pergi. Sejak itu, rumah ini seperti beku, tak pernah berubah." Ia bangkit dan berjalan ke arah jendela kecil. "Kadang saya berpikir, mungkin saya yang terlalu keras kepala. Tidak mau pindah, tidak mau buka hati. Tapi sekarang lihat kita." Satrio tidak menjawab. Ia tahu ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan malam itu. Tapi percakapan mereka, yang awalnya kaku dan penuh batas, kini mulai melewati celah kecil, seperti air yang selalu menemukan jalan untuk meresap. Annemarie menatap ranjang, lalu ke kursi tempat Satrio duduk. Kursinya keras. "Kau bisa ambil bantal, kalau mau," ujarnya. "Saya bisa tidur di lantai, Frau Annemarie. Tidak apa-apa." Wanita itu menggeleng. "Kita bisa bagi ranjangnya. Aku tidak akan menggigit." Mereka tertawa kecil. Suara tawa itu asing di ruangan itu, bahkan mungkin asing bagi diri mereka sendiri. Tapi tawa yang pelan itu cukup untuk meruntuhkan sedikit tembok yang selama ini berdiri tinggi. Satrio mengambil salah satu bantal dan meletakkannya di sisi ranjang yang masih kosong. Ia berbaring pelan, menjaga jarak, tidak menyentuh. Malam semakin larut. Angin menggoyang atap, dan suara hujan tetap menjadi irama yang mengiringi. Tapi di dalam kamar loteng itu, 2 manusia berbeda dunia belajar sesuatu yang baru, tentang berbagi ruang, tentang diam yang tidak lagi dingin, dan tentang bagaimana bencana bisa menjadi jembatan aneh yang menghubungkan 2 jiwa yang selama ini hidup di kutub yang berbeda. Malam telah berubah menjadi dini hari. Angin di luar melolong seperti serigala lapar yang tersesat, menghantam atap dan dinding villa yang mulai dingin. Hujan belum mereda. Arus air di halaman yang kini menyerupai danau kecil terus berputar, membawa pecahan ranting, pot bunga, bahkan satu kursi taman yang tak sempat diamankan. Di loteng sempit itu, waktu berjalan lambat, seolah-olah menahan napas. Satu-satunya cahaya berasal dari lilin kecil yang ditaruh Annemarie di atas koper tua. Cahaya temaram itu membuat bayangan wajah mereka berpendar samar di dinding kayu. Perut Satrio mulai berbunyi pelan. Ia menahan diri sejak pagi kemarin. Makan terakhirnya adalah sepotong roti keras dan sisa sup kacang yang ia hangatkan saat hujan baru turun. Tapi sekarang, aroma sisa logam dan plastik dari kotak makanan yang dibawa Annemarie memenuhi ruangan. "Ini yang terakhir," ujar Annemarie, mengangkat 2 kaleng makanan siap saji. Satunya berisi sup kentang dan sayuran, yang lain daging kornet yang sudah nyaris melewati tanggal kedaluarsa. "Kulkas mati sejak listrik padam. Aku tak sempat ambil yang lainnya dari bawah." Satrio tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sendok plastik yang ia simpan sejak dulu, benda sederhana yang selalu ia bawa dalam perjalanan panjang. Dengan bantuan korek api dan sedikit alkohol gel dalam wadah kecil, mereka berhasil menghangatkan sup dalam panci enamel tua yang disimpan di loteng. Uapnya naik perlahan, menyebarkan aroma kentang dan rempah-rempah yang terasa lebih menggoda dari biasanya. Dalam keadaan terjebak, hal-hal kecil menjadi kemewahan. Mereka duduk berdampingan di atas ranjang sempit, menyendok makanan dari satu mangkuk bersama. Tidak lagi ada sekat majikan dan pembantu, hanya 2 manusia yang sama-sama lapar, sama-sama lelah,
dan sama-sama butuh kehangatan. Setelah suapan keempat, Satrio berbicara, pelan, seolah takut merusak keheningan. Anak ibu di mana sekarang? Anne-Marie menoleh pelan, suaranya berat. Philip. Dia tinggal di Leipzig. Sejak lulus kuliah, dia pindah ke sana. Awalnya sering menelepon. Sekarang hanya saat Natal atau ulang tahunku. Satrio menatap sendok di tangannya, mengaduk-aduk sup yang tersisa. Saya punya adik perempuan. Namanya Rini. Dulu dia paling sering kirim surat, sebelum akhirnya kami kehabisan biaya untuk pos. Mereka diam sejenak. Lalu Anne-Marie berbicara lagi, lebih lembut. Kadang saya merasa menjadi orang tua itu seperti menanam pohon di ladang yang tak kau miliki. Kau rawat, kau pupuk, lalu suatu hari pohon itu tumbuh dan pergi. Tak bisa lagi kau peluk. Satrio mengangguk pelan. Dan menjadi anak, seperti menumpang tumbuh di tanah yang kadang terlalu kering. Tapi tetap kau jaga akarnya. Mereka saling bertukar pandang sejenak. Tatapan yang dalam, bukan hanya karena suasana. Ada sesuatu yang diam-diam tumbuh di antara mereka. Bukan cinta yang tiba-tiba, tapi pengertian yang tak pernah ada sebelumnya. Setelah makanan habis, Anne-Marie mengeluarkan satu selimut wol besar dari koper. Ia melemparkan ke kaki ranjang, lalu menatap Satrio. Cuma ini yang masih kering. Kita bagi, katanya. Satrio nyaris ingin menolak, tapi dingin yang menggigit memaksanya mengangguk. Ia meraih sisi selimut dan menyelimutkan sampai perut. Anne-Marie melakukan hal yang sama dari sisi lain. Mereka berbaring menghadap arah berlawanan, saling membelakangi, tapi kehangatan dari kain itu seolah membuat loteng lebih hangat dari sebelumnya. Apa yang kau impikan dulu, Satrio? Tanya Anne-Marie pelan, seperti berbicara pada dinding kayu. Satrio berpikir sejenak. Saya ingin jadi guru, tapi uang tidak cukup. Ayah saya meninggal waktu saya SMA. Sejak itu, saya kerja. Lalu ibu sakit. Jadi, impian itu harus saya kubur pelan-pelan. Anne-Marie tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, mengingat dirinya di usia 25, mengenakan gaun putih, berdiri di depan piano. Saya ingin jadi pianis. Dulu saya main piano di Universitas Musik di Köln. Tapi, kemudian saya jatuh cinta, menikah, hamil, dan impian itu jadi terlalu mahal. Kadang saya bertanya, apa semua orang di dunia ini harus kehilangan sesuatu untuk bertahan hidup? Tanya Satrio lirih. Saya rasa iya, jawab Anne-Marie. Tapi kadang, dari kehilangan itu, kita menemukan sesuatu yang lain. Hening kembali menyelimuti mereka. Di luar, suara angin mulai reda. Tapi di dalam, dialog tanpa suara terus berlangsung. Dua hati yang dulu tak pernah saling terbuka, kini mulai saling membaca luka yang tersembunyi di balik setiap tindak dan diam. Selimut wol itu, yang semula hanya benda mati, menjadi saksi keakraban pertama mereka. Keakraban yang tumbuh bukan karena suka, tapi karena kesamaan. Sama-sama pernah ditinggalkan, sama-sama pernah kehilangan, sama-sama menyimpan harapan yang dikubur dalam-dalam. Satrio memejamkan mata, napasnya mulai teratur. Tapi sebelum benar-benar tertidur, ia mendengar suara Anne-Marie berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Terima kasih sudah tinggal, Satrio. Aku tahu kau bisa saja pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di villa itu, Satrio menjawab bukan dengan diam, tapi dengan jujur. Saya tidak pernah anggap ini hanya pekerjaan, Frau Anne-Marie. Saya tinggal karena ini juga rumah saya. Tak ada jawaban setelah itu, hanya keheningan damai, dan satu selimut yang mereka bagi di tengah bencana yang belum juga berlalu. Malam itu, udara di loteng makin menggigit. Selimut wol yang mereka bagi tak lagi cukup menahan dingin yang merambat dari celah-celah kayu di dinding dan lantai. Meski tubuh mereka terbungkus kain hangat, perasaan terkurung dan terasing oleh bencana perlahan-lahan menggerogoti ketenangan. Hujan tak lagi deras, tapi air tak surut, seolah bumi enggan menelan kembali amarahnya. Satrio terbangun lebih dulu. Matanya terbuka perlahan, lalu menatap langit-langit kayu yang samar tertimpa cahaya lilin yang tinggal setengah batang. Suara hujan di atap terdengar seperti bisikan, pelan, tapi terus-menerus mengganggu. Ia mencoba tidur kembali, tapi matanya menolak menutup. Tiba-tiba, sebuah bunyi lirih terdengar dari bawah. Seperti gesekan sesuatu yang berat, atau mungkin suara kaki yang menyeret. Pelan, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Gemeretak, seolah seseorang berjalan perlahan di lantai bawah yang sudah tergenang air.
Satrio langsung duduk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke sisi ranjang. Anne-Marie masih terlelap. Wajahnya tenang dalam bayang cahaya lilin. Tapi bunyi itu datang lagi. Lebih dekat, lebih nyata. "Frau Anne-Marie," bisiknya pelan, menggoyang bahu wanita itu. Anne-Marie membuka mata dengan enggan, lalu memicingkan pandangannya ke arah Satrio. "Ada apa?" "SSSSD." Dengar. Mereka diam. Lalu, bunyi itu kembali. Kraak, seperti papan kayu tua diinjak seseorang. Anne-Marie langsung bangkit duduk. Wajahnya menegang. "Ada orang?" bisiknya. Nyaris tak terdengar. Satrio mengangguk pelan. "Atau sesuatu?" jawabnya. Mereka berdua diam membeku. Tidak berani bernapas terlalu keras. Dalam ketegangan yang pekat itu, setiap suara menjadi lebih besar. Setiap detik menjadi lebih panjang. Suara dari bawah terdengar lagi, seolah ada yang menyeret sesuatu melewati ruang makan. Lalu hentakan kecil, seperti sesuatu jatuh ke lantai. "Kau bawa senter?" tanya Anne-Marie dengan suara nyaris mati. Satrio merogoh tasnya dan mengangguk, lalu menghidupkan senter kecil. Cahaya kuning menyinari sudut loteng, lalu diarahkan ke pintu kayu. Bunyi dari bawah berhenti. "Jika itu perampok, kenapa dia tidak langsung naik?" tanya Satrio lebih pada dirinya sendiri. "Kenapa cuma berkeliaran di bawah?" Anne-Marie berdiri, berjalan pelan ke arah jendela kecil, mencoba mengintip ke halaman. Namun, gelap dan kabut memburamkan segalanya. Hanya suara air yang bergolak pelan dan bayangan samar pohon yang tertiup angin terlihat. "Kau tunggu sini," ujar Satrio pelan, mengencangkan jaketnya. "Kau gila," bisik Anne-Marie. "Jangan ke bawah. Bisa saja dia bersenjata." "Saya cuma mau mengintip dari tangga. Kalau itu manusia, mungkin butuh bantuan. Kalau bukan ya, kita tahu harus kunci pintu loteng," jawab Satrio. Anne-Marie akhirnya mengangguk pasrah, memegang erat pinggiran selimut. Satrio membuka pintu loteng perlahan. Kayu tua berderit meski ia mencoba berhati-hati. Ia menyorotkan senter ke bawah. Anak tangga pertama basah. Di bawah sana, semuanya gelap. Air menggenang hampir setinggi lutut di lantai dapur. Beberapa kursi mengambang perlahan, dan meja kayu terdorong ke sisi tembok. Ia menahan napas. Lalu melihatnya. Sebuah benda besar mengapung di tengah ruang makan. Kotak kayu tua, lemari kecil tempat penyimpanan peralatan makan. Salah satu pintunya setengah terbuka, menabrak dinding, menyebabkan suara berderak yang mereka dengar. Satrio menghela napas pelan. Rasa takutnya perlahan berganti lega. Ia menutup pintu loteng dan kembali ke ranjang. "Lemari tua hanyut," katanya, setengah tersenyum. Anne-Marie terdiam beberapa saat, lalu tertawa kecil. "Tuhan, aku kira itu pembobol rumah." "Kalau pembobol rumah bisa berenang dalam air kotor setinggi paha demi mencuri sendok garpu, mungkin kita harus tawarkan teh untuknya," canda Satrio. Mereka tertawa. Tawa yang pelan, tapi tulus. Suasana yang tegang berubah jadi ringan. Ketakutan itu telah membuka pintu ke wilayah yang lebih dalam. Tempat mereka tak lagi hanya dua orang asing yang terjebak dalam satu ruangan, tapi dua manusia yang mulai saling memahami. "Sudah lama sekali aku tak merasa seperti ini," kata Anne-Marie, setelah tawa mereka reda. "Seperti apa?" "Seperti bisa bicara dengan seseorang, tanpa harus menjelaskan semuanya. Tanpa harus merasa bersalah karena tidak kuat." Satrio tak menjawab. Ia hanya menatap ke langit-langit. "Waktu suamiku meninggal," lanjut Anne-Marie, "banyak yang datang, mengucapkan bela sungkawa. Tapi seminggu kemudian, rumah ini kembali sunyi. Anak pulang ke kotanya. Teman-teman sibuk lagi. Yang tersisa cuma aku dan dinding-dinding kosong. Saya juga sendirian di sini," kata Satrio. "Saya datang ke Eropa karena ingin mengubah nasib. Tapi rasanya, saya malah semakin jauh dari siapapun." Anne-Marie menoleh. Tatapannya lembut. "Tapi malam ini, kita tidak sendiri." Satrio menoleh dan tersenyum. "Tidak." Mereka kembali menyelimuti tubuh masing-masing, kali ini tanpa rasa canggung. Bunyi hujan di atap berubah menjadi musik yang menenangkan. Dan di tengah badai, ketegangan yang semula mencekam telah berubah menjadi penghubung. Hubungan yang ganjil, mungkin tidak mudah dijelaskan. Tapi malam itu, keduanya tak butuh penjelasan apapun. Mereka hanya perlu tahu satu hal, mereka saling ada, di saat dunia seolah tenggelam di bawah air. Hujan akhirnya mereda. Hanya gerimis tipis yang tersisa,
jatuh pelan seperti embun yang terlambat. Langit di luar masih kelabu, tapi tak lagi menggeram. Seolah-olah badai telah lelah melampiaskan amarahnya dan kini hanya ingin menangis dalam diam. Di dalam loteng yang sempit itu, keheningan seperti selimut tipis yang menutupi segala kepanikan sebelumnya. Satrio duduk menyandarkan punggung ke dinding kayu yang dingin, sementara Annemarie membungkus tubuhnya dengan selimut wol, lututnya ditarik ke dada. Wajahnya terlihat pucat tapi lebih tenang. Lilin kecil di dekat koper menyala tenang, menyisakan cahaya kekuningan yang memantul di mata mereka. Sudah berjam-jam mereka hanya duduk dan berbicara, berpindah dari satu kenangan ke kenangan lain, seperti menelusuri lorong-lorong sunyi dalam kepala masing-masing. Tak ada lagi kecanggungan. Dia mereka bukan lagi karena canggung, melainkan karena nyaman. "Suamiku, Friedrich," kata Annemarie tiba-tiba. Satrio menoleh. Ia tahu, nada suara itu berbeda dari sebelumnya. Ia tidak mati karena sakit, seperti yang sering kukatakan ke tetangga. Ia memilih pergi sendiri. Satrio tak langsung menjawab. Ia membiarkan jeda itu, memberi ruang bagi Annemarie untuk melanjutkan, jika memang ia ingin. 4 tahun lalu, lanjut wanita itu, suaranya datar tapi tidak dingin. Aku menemukannya tergantung di garasi. Tali tambang dan kursi yang jatuh ke lantai. Tidak ada surat. Tidak ada pesan terakhir. Satrio menunduk. Napasnya perlahan. "Maaf, saya tidak tahu." "Tidak ada yang tahu," sahut Annemarie cepat. "Itu yang membuat semuanya lebih buruk. Orang bilang, kami pasangan yang harmonis. Kami punya villa indah, anak tunggal yang pintar, keuangan cukup. Tapi ternyata, tak ada yang benar-benar tahu isi kepala seseorang." Hening menggantung. "Setelah itu, aku kehilangan segalanya yang tak terlihat. Aku tetap makan, tetap bekerja, tetap menyiram tanaman dan membayar tagihan. Tapi bagian dalamku, seperti ruangan kosong yang lampunya padam. Kadang aku bahkan lupa apa rasanya tertawa karena bahagia." Satrio mengangguk pelan. Luka seperti itu tidak kelihatan, tapi tetap terasa. Annemarie mengalihkan pandangannya padanya. "Kau juga punya luka seperti itu, bukan?" Satrio menarik napas dalam-dalam. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Waktu saya pertama kali tiba di Jerman, ibu saya sakit keras di kampung. Saya tahu dari telepon adik saya, tapi saya tidak bisa pulang. Tiket mahal, tabungan tidak cukup. Saya kerja siang malam, kirim uang untuk biaya rumah sakit." Ia berhenti sejenak, menelan emosi yang menyembul di ujung tenggorokan. 2 minggu kemudian, adik saya kirim pesan, "Ibu sudah tiada." Saya bahkan tidak sempat dengar suaranya yang terakhir. Annemarie menatapnya dalam diam. Tak ada kata-kata basa-basi, hanya rasa yang mengalir lewat pandangan. "Saya terus bekerja," lanjut Satrio. "Saya pikir, dengan terus sibuk, saya bisa lupakan semuanya. Tapi setiap malam saat saya sendirian di kamar gudang itu, saya teringat suara ibu, tangannya yang kasar tapi hangat, wajahnya waktu melepas saya di bandara. Saya pergi dengan janji akan membahagiakan dia. Tapi ternyata, saya bahkan tidak bisa temani dia di akhir hidupnya." Annemarie menggenggam tangan Satrio, tanpa kata, hanya keheningan yang terasa lebih jujur daripada ucapan apapun. Tangan mereka saling menggenggam dalam keheningan yang panjang, hangat dalam dinginnya udara malam. "Kadang aku iri pada orang-orang yang bisa menangis," ujar Annemarie pelan. "Aku ingin, tapi air mataku sudah habis sejak malam itu. Yang tersisa hanya kekosongan." "Saya juga begitu," bisik Satrio. "Tapi malam ini, saya merasa luka itu tak seburuk dulu. Mungkin karena ada yang mendengarkan." Annemarie menatap wajahnya. "Aku dengarkan karena kau juga mendengarku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tak sendiri." Mereka duduk lebih dekat. Tidak karena romantika yang tergesa, tapi karena saling memahami. Karena setelah semua kata diucapkan, mereka tak lagi asing. Di dalam ruangan kecil yang menyimpan sisa kehangatan, 2 jiwa yang rapuh mulai menemukan pelipur, bukan pengganti, bukan penyembuh sempurna, tapi tempat bersandar sejenak di tengah luka yang tak kunjung sembuh. Lilin kecil itu berkedip, lalu mati perlahan. Gelap menelan ruangan, tapi tak membuat mereka takut. Karena di tengah gelap, mereka tahu bahwa luka, meski tak pernah benar-benar sembuh, bisa terasa lebih ringan jika dibagi. Udara malam di loteng makin menusuk. Meski hujan telah berhenti, sisa dingin yang merambat lewat celah-celah kayu seperti tak mau pergi. Lilin terakhir telah lama padam,
dan keheningan yang menyelimuti ruangan hanya dipatahkan oleh napas dua orang yang masih terjaga, terjebak dalam waktu yang menggantung, tanpa arah dan tanpa kepastian. Anne-Marie menarik selimut lebih rapat ke tubuhnya. Namun tetap saja, rasa dingin menyelinap seperti tangan halus yang tak kasat mata, menyentuh kulit, lalu masuk sampai ke tulang. Ia menggeser tubuhnya, mendekat beberapa senti ke arah Satrio yang duduk bersandar di dinding, kedua tangannya memeluk lutut, pandangan menatap kosong keluar jendela kecil yang mengembun. "Satrio," panggil Anne-Marie pelan. Lelaki itu menoleh. Dalam gelap, hanya bayangan wajahnya yang terlihat samar, tapi suaranya jelas. "Ya, Bu. Aku kedinginan." Suaranya ragu, nyaris seperti anak kecil yang mengaku takut gelap. Satrio tak langsung menjawab. Ia menoleh lagi ke jendela. Di luar sana, malam begitu sunyi. Hanya suara tetesan air dari genteng ke tanah yang masih bergema. Ia paham maksud wanita itu. Dan ia juga merasakannya. Dingin ini bukan hanya datang dari suhu udara, tapi dari kesendirian yang berkepanjangan, dari kelelahan fisik dan batin, dari hari-hari yang tak menentu dan malam yang tak ada ujungnya. Pelan, ia menggeser tubuhnya lebih dekat ke arah Anne-Marie. "Kita bisa berbagi kehangatan kalau tidak keberatan," ujarnya. Wanita itu tak menjawab, tapi tubuhnya bergeser lebih dekat. Selimut wol satu-satunya ditarik hingga cukup menutupi keduanya. Lutut mereka bersentuhan. Lalu perlahan, tanpa kata-kata, bahu Anne-Marie menyandar ke lengan Satrio. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bisa merasakannya. Bukan karena gairah, bukan pula karena canggung. Tapi karena sesuatu yang tak bisa didefinisikan. Sejenis rasa yang lahir dari keintiman sunyi antara dua jiwa yang lelah dan kehilangan. Satrio menoleh. "Ibu tidak apa-apa." Anne-Marie mengangguk. "Kau bisa berhenti memanggilku, Ibu, malam ini," bisiknya. Satrio terdiam beberapa detik. "Anne-Marie." Suara itu, ketika keluar dari mulutnya, terdengar seperti mantra. Seolah menyentuh sisi Anne-Marie yang telah lama tertidur. Ia menutup mata, lalu perlahan menenggelamkan kepalanya ke bahu lelaki itu. Dan disitulah, dalam diam yang hanya diisi oleh detak jantung dan napas yang tenang, pelukan itu lahir, bukan karena nafsu, bukan karena kebutuhan sesaat, tapi karena kedekatan yang tumbuh perlahan, dari kata-kata yang jujur, dari luka yang dibagikan, dan dari rasa kehilangan yang saling dikenali. Pelukan itu kaku di awal. Tubuh Satrio tegang, dan Anne-Marie pun tampak ragu. Tapi setelah beberapa menit, ketegangan itu meleleh seperti embun yang menyerah pada matahari pagi. Tangan Anne-Marie melingkari tubuh Satrio, dan lengan lelaki itu membalas, dengan kehangatan yang nyaris terlupakan. Di pelukan itu, ada kenangan. Anne-Marie teringat saat-saat ia dulu tidur berdampingan dengan suaminya, Friedrich. Tapi bukan rasa bersalah yang muncul. Justru sebaliknya, ada perasaan hangat, bahwa ia masih layak merasakan kedekatan manusiawi. Bahwa pelukan tak harus selalu berarti pengkhianatan pada masa lalu. Dan Satrio, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasa benar-benar diterima. Tidak sebagai TKI yang hanya dipanggil jika ada perintah, atau sebagai lelaki yang terus berpura-pura kuat. Tapi sebagai manusia, yang juga butuh dipeluk, yang juga punya luka, dan yang juga lelah berjuang sendirian. "Aku takut besok semuanya berubah," bisik Anne-Marie. "Bahwa saat banjir surut dan dunia kembali berjalan, kita pura-pura ini tidak pernah terjadi." Satrio tak langsung menjawab. Ia hanya mengeratkan pelukannya. "Biar malam ini saja yang ada," katanya. Tanpa janji, tanpa rencana, tapi nyata. Anne-Marie menahan napas sejenak, lalu menghela pelan. Nyata ya, itu yang paling penting. Mereka tertidur dalam pelukan yang tenang, bukan sebagai majikan dan pembantu, bukan sebagai dua dunia yang berbeda, tapi sebagai dua manusia yang tak sengaja bertemu di tengah bencana, lalu menemukan bahwa luka, ketika dibagi, bisa menjadi jembatan, bukan jurang. Di luar loteng, langit perlahan berubah. Awan mulai menipis. Dan di kejauhan, bintang pertama muncul, malu-malu menembus kabut yang tersisa. Tapi mereka tak melihatnya. Karena malam itu, mereka hanya butuh kehangatan satu sama lain. Dan dunia, untuk sesaat, berhenti mengguncang. Pagi itu datang dengan lambat, seakan ragu-ragu menyingkap selimut malam. Cahaya matahari memancar samar dari celah jendela kecil di loteng, menari lembut di atas lantai kayu yang dingin. Hujan telah benar-benar berhenti. Hanya sisa tetesan dari genteng yang sesekali jatuh membentuk irama pelan, seperti denyut detak bumi yang mencoba pulih. Satrio terbangun lebih dulu.
Tubuhnya masih berada dalam kehangatan yang tidak semestinya, karena satu tangan Anne-Marie masih melingkar di lengannya. Napas wanita itu teratur, matanya masih tertutup, dan wajahnya, yang selama ini terlihat keras dan lelah, tampak lebih lembut dalam tidur. Ia memalingkan wajah ke samping, menatap langit-langit kayu tua yang retak di sana-sini. Hatinya penuh sesak. Ada semacam kehangatan yang tersisa dari malam itu, tapi juga rasa bersalah yang tak bisa dibungkam. Apa yang sudah aku lakukan, gumamnya pelan. Bukan karena ia menyesal, tapi karena segala yang terjadi semalam terasa seperti kejadian dari dunia lain, terlalu nyata untuk disebut mimpi, terlalu tak terencana untuk disebut pilihan. Ia perlahan menarik lengan dari pelukan Anne-Marie dan bangkit duduk. Suara kayu berderit pelan. Wanita itu bergerak sedikit, tapi tidak terbangun. Satrio duduk dengan kepala tertunduk, kedua tangannya saling menggenggam di antara lutut, seakan mencoba menenangkan pikiran yang berkecamuk. Ia ingat ibunya, ingat kampung halamannya, ingat alasan kenapa ia ada di sini. Segalanya terasa jauh. Ia merasa seperti orang yang sedang berdiri di dua dunia yang tak bisa dipertemukan. Di satu sisi, ia hanyalah seorang pekerja migran, TKI yang mencari penghidupan di negeri orang, tunduk pada batasan sosial dan budaya yang tak tertulis. Di sisi lain, semalam, ia merasa menjadi manusia seutuhnya. Diperlakukan dengan kehangatan, tanpa perintah, tanpa perbedaan kasta. Bagaimana nanti setelah ini, pikirnya. Apa aku harus berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa? Anne-Marie perlahan terbangun. Matanya mengerjap, lalu menatap sekeliling, bingung. Beberapa detik kemudian, pandangannya tertumbuk pada Satrio yang duduk diam di pojok ruangan. Pagi, suaranya serak dan pelan. Satrio menoleh, berusaha tersenyum. Pagi. Ada jeda. Jeda yang canggung, tidak nyaman, seolah keduanya sadar bahwa hari ini mereka harus hidup dengan konsekuensi dari kehangatan malam sebelumnya. Anne-Marie menarik selimut menutupi dirinya, meskipun tidak perlu. Tatapannya ke Satrio seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tertahan. Aku tidur nyenyak tadi malam, katanya akhirnya. Terima kasih sudah membiarkanku merasa aman. Satrio mengangguk pelan. Sama-sama. Lagi-lagi hening. Loteng itu, yang semalam terasa seperti tempat perlindungan rahasia, kini berubah menjadi ruang pengakuan yang sempit. Tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Tidak ada yang tahu bagaimana membicarakan hal itu. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa hari ini, ujar Anne-Marie, jujur. Kau pasti juga bingung. Kita tidak merencanakan semua ini. Satrio menghela napas. Saya juga tidak tahu, Anne-Marie. Semalam, saya merasa seperti bukan saya. Tapi saya juga tidak menyesal. Kata-kata itu membuat wanita itu menunduk. Aku juga tidak menyesal, katanya. Tapi aku takut besok. Besok? Tanya Satrio. Ya, jawab Anne-Marie. Hari setelah air surut. Saat kita harus kembali menjadi siapa kita sebelumnya. Satrio terdiam. Itulah ketakutan yang sejak tadi menghantui kepalanya. Bahwa ketika dunia kembali normal, mereka akan kembali menjadi dua orang yang dipisahkan oleh status dan garis kehidupan. Aku tidak tahu apakah aku siap berpura-pura lagi, ucap Anne-Marie, pelan tapi mantap. Satrio menoleh. Maksudmu? Aku tidak mau berpura-pura tidak pernah merasa apa-apa padamu, katanya. Tapi aku juga tahu, dunia tidak akan memudahkan kita. Satrio bangkit dan berjalan ke jendela kecil. Ia membuka sedikit kacanya, membiarkan udara pagi yang dingin masuk. Bau air dan lumpur bercampur di udara. Suara helikopter terdengar samar di kejauhan. Bantuan mungkin akhirnya datang, tapi mereka berdua belum siap menghadapi kenyataan. Aku datang ke sini karena ingin hidup lebih baik, katanya, pelan. Tapi aku tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang membuatku lebih bingung dari sebelumnya. Anne-Marie tersenyum tipis. Selamat datang di dunia orang dewasa. Satrio menatapnya, dan dalam sorot matanya, ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi ketundukan, bukan lagi kepatuhan tanpa suara. Tapi ada tanya, dan mungkin, harapan. Apa menurutmu kita bisa jujur tanpa harus menyesal? Tanya Satrio. Anne-Marie terdiam sejenak. Lalu menjawab, kita bisa mencoba. Tapi aku tidak akan memaksamu. Jika kau ingin menganggap semalam sebagai mimpi, aku akan menghormatinya. Satrio berjalan kembali mendekatinya. Saya tidak bisa anggap itu mimpi. Karena itu kali pertama saya merasa hidup.
Keduanya saling menatap lama. Tidak ada pelukan kali ini. Tidak ada sentuhan. Tapi dalam pandangan itu, mereka tahu bahwa sesuatu telah berubah. Dunia mungkin tidak memberi mereka ruang. Tapi malam itu, dalam loteng sempit yang dikepung banjir, mereka telah menulis babak baru dari kehidupan mereka masing-masing, babak yang tak bisa dihapus begitu saja. Di luar, air mulai surut. Tapi di dalam hati mereka, arus baru telah terbentuk. Arus yang belum tahu kemana akan membawa, tapi sudah telanjur mengalir. Dan itu cukup untuk saat ini. Suara itu datang seperti mimpi yang mengusik pagi. Samar-samar, mengoyak keheningan yang telah menjadi kebiasaan selama beberapa hari terakhir. Suara sirine, pelan tapi pasti, mendekat dari kejauhan. Tidak seperti deru angin atau gemuruh air, suara ini punya tujuan, punya maksud. Dan bagi mereka yang terjebak dalam diam dan ketidakpastian, suara itu bagaikan jawaban dari doa yang terucap dalam bisikan. Satrio menghentikan aktivitasnya, menyendok air yang masih merembes di lantai loteng dengan wadah plastik kecil. Ia mendongak, menajamkan telinga. Annemarie juga terjaga, matanya langsung bergerak ke arah jendela kecil. Itu sirine, kan? Gumamnya, setengah berharap, setengah takut kecewa. Satrio mengangguk pelan. Ia berjalan ke jendela, membuka kaca yang sudah mulai berkabut karena embun pagi. Di kejauhan, lewat celah di antara rumah-rumah yang separuh terendam air, tampak perahu karet berwarna oranye cerah meluncur perlahan, mengarungi sisa banjir yang belum surut sepenuhnya. Tim penyelamat, katanya singkat. Mata Annemarie berkaca-kaca. Akhirnya. Beberapa menit berikutnya berlalu dalam keheningan gugup. Mereka mulai membereskan apapun yang masih bisa dibawa. Hanya satu tas ransel kecil berisi dokumen, sedikit pakaian kering, dan sisa makanan yang sudah tak layak makan. Annemarie menyelipkan foto anaknya ke dalam kantong mantel, sementara Satrio menyelipkan dompet berisi foto ibunya ke dalam saku celana. Suara sirine makin keras. Lalu terdengar suara speaker portable, suara seorang pria dengan logat Bavaria yang tegas namun menenangkan. Tim SAR dari Jerman Selatan. Jika ada orang di dalam rumah ini, beri tanda atau suara. Satrio cepat-cepat membuka jendela dan melambaikan baju putih di ujung kayu pel. Annemarie berdiri di belakangnya, menggigit bibir, menahan napas. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan dari lantai bawah. Ada yang di atas? Kami akan masuk. Di sini, kami di loteng, teriak Satrio. Langkah-langkah berat terdengar naik lewat tangga darurat kayu yang sudah separuh basah. Dua orang pria dengan jaket tahan air dan helm pelindung muncul. Salah satu dari mereka segera berbicara lewat walkie-talkie. Dua orang selamat. Siap dievakuasi. Evakuasi berlangsung cepat. Mereka diberi jaket pelampung dan diarahkan turun melalui jendela dapur yang sudah setengah terendam. Perahu karet menunggu di luar, goyah tapi stabil. Satrio membantu Annemarie turun, memegangi tangannya lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada kata-kata yang diucapkan saat itu, hanya genggaman yang terlalu lama, terlalu dalam, untuk sekadar pertolongan biasa. Di atas perahu, mereka duduk berdampingan. Perahu melaju pelan menyusuri jalan yang kini menjadi kanal. Rumah-rumah tampak seperti pulau-pulau kecil, sepi, tak berpenghuni. Bau lumpur, kayu lapuk, dan bensin dari generator menggantung di udara. Mata Annemarie tak lepas dari rumahnya yang makin lama makin kecil di belakang. Aku merasa kosong, katanya pelan. Satrio menoleh. Saya juga. Setibanya di titik evakuasi darurat, mereka disambut relawan dan para medis. Ada selimut, teh panas, dan banyak suara yang berusaha terdengar menenangkan. Tapi bagi mereka berdua, dunia luar terasa seperti mimpi lain, terlalu terang, terlalu ramai, terlalu biasa untuk memuat beban yang kini mereka bawa. Annemarie dipeluk oleh seorang perempuan parubaya yang tampaknya mengenalnya. Ia menjawab dengan senyum tipis, tapi tak benar-benar hadir dalam pelukan itu. Sementara Satrio dipisahkan oleh petugas yang ingin mencatat identitas dan statusnya. Saya TKI. Tinggal di gudang belakang rumah milik Frau Annemarie. Petugas itu mengangguk. Anda akan dipindahkan ke pusat penampungan untuk sementara. Nanti akan kami bantu koordinasikan dengan kedutaan. Satrio hanya mengangguk, menoleh sekali ke arah Annemarie yang kini dikelilingi kerabat dan tetangga. Mata mereka bertemu sejenak. Dan di sana, dalam tatapan yang hanya berlangsung beberapa detik, ada banyak hal yang tak terucapkan. Rasa lega, rasa kehilangan, dan rasa takut akan besok yang tak jelas. Mereka tidak sempat berbicara banyak. Hanya pelukan singkat,
Terlalu cepat dan terlalu dingin jika dibandingkan dengan malam-malam di loteng. Tidak ada janji. Tidak ada kata-kata, nanti kita ketemu lagi. Hanya pelukan dan pandangan terakhir, lalu langkah menjauh. Bus pengungsi membawa Satrio ke pusat evakuasi, sebuah aula olahraga yang diubah menjadi tempat penampungan. Di sana, puluhan wajah asing saling memandang dalam kelelahan yang sama. Ia duduk di sudut ruangan, berselimut, menatap langit-langit yang kosong. Ada suara tawa, tangis, dan kasak kusuk, tapi pikirannya jauh. Anne-Marie, entah di mana, entah bersama siapa, mungkin kini sudah memeluk anaknya. Tapi apakah ia memikirkan Satrio, seperti Satrio memikirkan dirinya? Di luar, hujan mulai turun lagi, ringan seperti bisikan. Banjir sudah surut, tapi dalam hati mereka, air masih menggenang. Setelah banjir surut dan kehidupan mulai kembali ke rutinitasnya, suasana di lingkungan tempat tinggal Anne-Marie perlahan berubah. Rumah-rumah yang sebelumnya terendam air kini mulai dibersihkan, dan para tetangga kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, di balik kembalinya kehidupan normal, desas-desus mulai beredar di antara warga sekitar. Gerhard, seorang tetangga yang dikenal suka mencampuri urusan orang lain, menjadi sumber utama dari rumor yang beredar. Ia mulai menyebarkan cerita bahwa selama masa banjir, Anne-Marie dan Satrio, pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di rumahnya, memiliki hubungan yang lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Cerita ini dengan cepat menyebar, menimbulkan bisik-bisik di antara para tetangga. Clara, putri Anne-Marie yang berusia 12 tahun, mulai merasakan perubahan sikap dari teman-temannya di sekolah. Beberapa dari mereka mulai menjauh, dan ada yang secara langsung bertanya tentang hubungan ibunya dengan Satrio. Clara menjadi bingung dan mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh ibunya. Anne-Marie, yang awalnya tidak menyadari rumor yang beredar, mulai merasakan perubahan sikap dari para tetangganya. Beberapa dari mereka yang sebelumnya ramah kini menjadi dingin dan menjaga jarak. Ia juga mendengar bisikan-bisikan ketika melewati kelompok ibu-ibu yang sedang berkumpul. Anne-Marie merasa terpojok dan mulai bersikap defensif, terutama ketika Clara mulai menanyakan tentang hubungan mereka dengan Satrio. Satrio, yang sebelumnya tinggal di rumah Anne-Marie, mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Ia merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut dan mulai mempertimbangkan untuk pergi demi menjaga keharmonisan keluarga Anne-Marie. Namun, ia juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan terhadap Anne-Marie dan Clara yang telah memperlakukannya dengan baik. Suatu malam, setelah Clara tidur, Anne-Marie dan Satrio duduk di ruang tamu. Anne-Marie membuka percakapan tentang rumor yang beredar dan bagaimana hal itu mempengaruhi dirinya dan Clara. Satrio mendengarkan dengan penuh perhatian dan menyatakan keprihatinannya. Ia juga mengungkapkan niatnya untuk pergi agar tidak menjadi beban bagi mereka. Anne-Marie terdiam sejenak, lalu berkata bahwa ia tidak ingin Satrio pergi karena ia adalah bagian dari keluarga mereka. Namun, ia juga menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Mereka berdua sepakat untuk mencari solusi terbaik yang dapat menjaga keharmonisan keluarga dan reputasi mereka di lingkungan sekitar. Keesokan harinya, Anne-Marie mengajak Clara untuk berbicara secara terbuka. Ia menjelaskan bahwa hubungan mereka dengan Satrio adalah hubungan kerja yang profesional dan bahwa Satrio telah banyak membantu mereka selama masa sulit. Clara mendengarkan dengan seksama dan akhirnya mengerti. Anne-Marie juga memutuskan untuk menghadapi para tetangga dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Ia mengundang beberapa tetangga terdekat untuk datang ke rumahnya dan berbicara secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Anne-Marie dengan tegas membantah rumor yang beredar dan meminta agar mereka tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Beberapa tetangga mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Setelah kejadian tersebut, suasana di lingkungan mulai membaik. Para tetangga kembali bersikap ramah, dan Clara tidak lagi mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan di sekolah. Satrio tetap tinggal dan bekerja di rumah Anne-Marie, dan hubungan mereka kembali seperti semula. Namun, pengalaman ini meninggalkan bekas yang mendalam bagi Anne-Marie dan Satrio. Mereka menyadari betapa rapuhnya reputasi seseorang di mata masyarakat dan pentingnya komunikasi yang terbuka dalam menghadapi masalah. Mereka juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjaga batasan dalam hubungan mereka. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah tinggi. Satrio berdiri di tepi jendela kamar loteng yang kini difungsikan sebagai ruang tidurnya. Di luar, pepohonan yang sempat gundul karena terjangan air kini mulai menampakkan tunas-tunas hijau. Musim semi datang perlahan, seakan ingin menghapus luka-luka musim sebelumnya. Di tangannya,
Tergenggam selembar surat dalam amplop coklat lusuh yang baru diterima pagi ini dari pos. Pengirimnya, Pak Imah, ibunya, yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Blora, Jawa Tengah. Surat itu sudah tampak lecek, seperti telah melalui perjalanan panjang dan penuh rintangan sebelum sampai ke tangan Satrio. Dengan napas berat, ia duduk di tepi ranjang dan membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan ibunya masih sama, agak gemetar tapi jelas, penuh ketelatenan khas orang tua yang ingin menyampaikan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Le, ibu harap kamu sehat selalu di negeri orang. Di sini kampung masih seperti biasa. Hujan deras datang sesekali, tapi alhamdulillah tidak separah dulu. Ibu ingin memberitahumu, sawah terakhir kita sudah ibu jual minggu lalu. Ibu butuh uang untuk membayar utang dan memperbaiki rumah yang atapnya hampir roboh. Jangan terlalu dipikirkan, Le. Ibu tahu kamu kerja keras di sana. Ibu cuma ingin kamu tahu, sekarang ibu tidak punya ladang lagi untuk digarap. Kalau kamu ingin pulang, kamu bisa. Tapi kalau kamu mau bertahan di sana, ibu pun akan mengerti. Yang penting kamu sehat, tidak kekurangan, dan tidak sendirian. Salam dari kampung. Ibumu, Pak Imah. Satrio menekuk surat itu pelan dan memeluknya ke dada. Hening merambat di kamar itu. Perasaan yang membuncah tak lagi bisa dibendung. Sedih, bersalah, dan hampa. Semuanya bertumpuk seperti lumpur yang mengendap di dasar banjir. Ia memejamkan mata, membayangkan ibunya duduk di beranda rumah yang sudah hampir roboh, sendirian, dengan langit sore yang mendung. Sawah itu bukan hanya ladang untuk ditanami padi, itu warisan keluarga, tanah tempat ayahnya dulu bersimbah keringat. Dan kini, tanah itu sudah berpindah tangan, mungkin ke orang kota yang hanya melihatnya sebagai investasi. Semua sudah habis. Gumamnya lirih. Hari itu, ia bekerja seperti biasa, membersihkan dapur, menjemur selimut, dan membantu Anne Marie membetulkan lampu yang konslet. Tapi pikirannya melayang. Wajah ibunya seolah mengikuti kemanapun ia melangkah, seperti bayangan panjang yang tak bisa dikejar. Di sore hari, Anne Marie menyadari ada yang berbeda dari sikap Satrio. Biasanya pria itu banyak tersenyum, suka mengajak Clara berbicara, dan sering menyelipkan lelucon kecil yang membuat mereka tertawa. Tapi hari itu, Satrio lebih banyak diam, bahkan saat makan malam. Setelah Clara tidur, Anne Marie mendekatinya di taman belakang, tempat mereka biasa duduk berdua. Udara mulai menghangat, dan bunga-bunga awal musim semi bermekaran perlahan, menguar aroma lembut yang menenangkan. Ada apa, Satrio? Tanya Anne Marie pelan. Kamu berbeda hari ini. Satrio menoleh perlahan. Pandangannya kosong, tapi dalam. Ibu saya menjual sawah terakhir kami, ucapnya tanpa basa-basi. Anne Marie terdiam. Ia tahu betapa pentingnya kampung halaman bagi Satrio. Selama ini, pria itu sering bercerita tentang masa kecilnya di desa, tentang panen raya, tentang suara serangga di malam hari, dan tentang ibunya yang menenun tikar dari daun pandan. Kenapa dijual? Untuk bayar utang. Dan atap rumah rusak. Ibu sudah tua, tinggal sendiri. Saya anak satu-satunya. Ia tertawa pendek, pahit. Dan saya malah di sini. Anne Marie mendekat, duduk di sampingnya. Itu bukan salahmu. Tapi rasanya tetap salah. Sejenak tak ada yang bicara. Angin lewat pelan, mengibaskan rambut Anne Marie. Ia memandang Satrio, dan dalam keremangan cahaya lampu taman, ia melihat wajah yang letih, bukan karena pekerjaan, tapi karena beban batin yang begitu berat. Apakah kamu ingin pulang? Tanyanya lembut. Satrio tidak langsung menjawab. Ia menatap langit, mencari jawaban yang mungkin tersembunyi di balik bintang. Saya ingin, jawabnya akhirnya. Tapi saya juga bingung. Karena saya dan Clara. Tebak Anne Marie, pelan tapi tajam. Satrio hanya menunduk. Aku tidak ingin kamu memilih karena merasa kasihan, lanjut Anne Marie. Tapi, aku juga tidak bisa menyangkal. Kehadiranmu di sini membuat rumah ini terasa hidup. Perasaan itu menggumpal di udara, seperti kabut yang turun perlahan dari langit. Kadang saya merasa seperti orang yang tak punya tempat, ujar Satrio. Di sini bukan rumah saya, tapi di kampung, semuanya sudah hilang. Anne Marie memegang tangannya. Mungkin rumah bukan hanya soal tanah atau bangunan, tapi soal di mana hati kita bisa berlabuh, ucapnya, nyaris berbisik. Malam itu mereka duduk lebih lama dari biasanya. Tidak ada keputusan yang diambil, tidak ada janji atau rencana. Hanya dua manusia yang saling diam, saling mengerti,
di tengah taman kecil yang mulai berbunga setelah musim terburuk yang pernah mereka lewati. Satrio masih belum tahu apa yang akan ia lakukan. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi merasa sendirian. Matahari sore merangkat turun di balik pepohonan, menyisakan cahaya keemasan yang hangat di taman belakang rumah Anne-Marie. Suara kicauan burung terdengar kembali menggema, mengiringi aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mulai bermekaran. Setelah segala penderitaan dan kekacauan yang terjadi selama banjir bandang, kehidupan perlahan menemukan jalannya kembali. Satrio berdiri di antara deretan tanaman yang sudah mulai tumbuh, tangannya menyentuh lembut daun-daun muda. Taman ini dahulu gersang, dipenuhi lumpur dan reruntuhan, namun sekarang perlahan berubah menjadi ruang hidup yang penuh harapan. Ia memejamkan mata, menghirup udara segar yang menyegarkan jiwa, dan sejenak merasa damai. Namun, hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan tentang masa depan. Anne-Marie muncul dari pintu belakang dengan membawa 2 gelas teh hangat. Ia berjalan menghampiri Satrio dan mengulurkan salah satu gelas. "Kamu sering sekali membantu di taman ini, Satrio. Aku lihat tanganmu sekarang sudah mulai kotor tanah lagi, seperti dulu di kampung," katanya dengan senyum hangat. Satrio tersenyum kecil. "Aku suka tanaman. Di sana, di kampung, tanaman itu hidup seperti keluarga." Anne-Marie duduk di bangku taman, menatap Satrio dengan mata yang penuh arti. "Aku tahu kamu sudah banyak melalui hal berat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak ingin kamu pergi." Kata-kata itu meluncur pelan tapi pasti. Satrio menatapnya penuh tanya. "Aku ingin kamu tetap tinggal di sini, di rumah ini. Aku akan menawarkan pekerjaan yang lebih tetap, bukan hanya sebagai pekerja rumah tangga, tapi sebagai bagian dari keluarga ini. Tempat tinggal dan pekerjaan yang jelas," Anne-Marie menjelaskan dengan suara lembut. Satrio terdiam sejenak. Kalimat itu membuat dadanya berdegup kencang. Bukan karena senang semata, tapi juga karena beban tanggung jawab yang mendadak terasa begitu berat. "Apakah kau yakin?" tanyanya pelan. "Aku hanya seorang TKI, dan aku tahu aku bukan bagian dari keluargamu." Anne-Marie menggeleng. "Kamu lebih dari itu, Satrio. Kamu sudah menjadi bagian dari hidup kami. Tidak hanya aku dan Clara, tapi juga rumah ini. Aku melihat bagaimana kamu peduli pada kami, bagaimana kamu bekerja tanpa pamrih." Angin sepau-sepau berhembus, membawa harum bunga melati dari sudut taman. Satrio merasa ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Sebuah harapan yang dulu hampir hilang kini mulai tumbuh kembali. "Di sini, kamu tidak sendirian," lanjut Anne-Marie. "Aku tahu kamu pernah ragu, merasa kehilangan tempat di dunia ini. Tapi mungkin, rumah bukan soal tanah atau asal-usul. Rumah adalah tempat di mana hati kita menemukan kedamaian." Satrio mengangguk perlahan, mata yang semula redup kini mulai berbinar. Ia tahu keputusan ini tidak mudah, karena di hatinya, kampung halamannya tetap ada sebagai bagian dari dirinya yang tak bisa dilupakan. Namun di sini, ada tempat baru yang mulai ia sebut rumah. Malam menjelang, dan mereka duduk bersama di taman yang kini dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Clara juga bergabung, dengan wajah ceria yang sudah terbebas dari beban rumor dan ketidakpastian. Mereka bertiga duduk berdampingan, saling berbagi kehangatan. Tak ada kata-kata besar yang diucapkan, hanya keheningan yang penuh makna dan kebersamaan yang menguatkan. Anne-Marie menatap bintang yang mulai muncul satu persatu di langit malam. "Kita semua punya takdir masing-masing, Satrio. Kadang takdir itu membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi aku percaya, selama kita bersama, kita bisa membuat tempat itu menjadi rumah yang sebenarnya." Satrio tersenyum, menarik nafas panjang, dan membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hati. Di sana, di bawah langit malam yang luas, ia merasakan sesuatu yang baru, rasa diterima, rasa dimengerti, dan rasa memiliki. Tidak ada janji yang terucap, tidak ada ikatan yang dibuat dengan kata-kata megah. Hanya dua hati yang saling menerima, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Taman itu, yang dulu gersang dan sepi, kini bersemi kembali. Sama seperti hidup mereka yang penuh liku, tetapi kini menemukan sinar harapan yang mulai menyala. Dan di situ, di tengah bunga-bunga dan bisikan angin malam, sebuah cerita baru mulai ditulis. Kisah tentang keluarga, tentang keberanian, dan tentang cinta yang tumbuh tanpa harus dipaksakan, hanya dengan pengertian yang tulus. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya setiap ada video baru, kalian langsung jadi yang pertama nonton. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan ingat, dunia ini menyimpan banyak sekali cerita.